Pemirsa, Airin dan Ade Sumardi bukanlah nama asing untuk warga Banten karena sebelumnya pernah berpengalaman menjadi wali kota dan wakil bupati di wilayah Banten, dan berikut profil dari keduanya. Airin Rahmidiani yang baru besok akan genap berusia 48 tahun merupakan kader Golkar dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Airin juga sempat menjadi Ketua TKD Banten Prabowo Gibran dan sebelumnya nama Airin populer sebagai Wali Kota Tangerang Selatan pertama. Airin merupakan Wali Kota Tangerang Selatan periode 2011-2021, Dewan Pembina KNPI Tangerang Selatan 2010-2013. Kemudian Ade Sumardi yang berusia 52 tahun ini merupakan Ketua DPD PDIP Banten, Wakil Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, anggota DPRD Lebak. Pemirsa, motor perpolitikan nasional berputar kencang menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Kemarin Megawati Soekarno Putri memberi mandat kepada Airin Rahmidiani untuk maju di pemilihan gubernur Banten. Selang sehari kemudian, giliran Golkar yang juga mengusung Airin Rahmidiani untuk maju di Pilkada Banten. Padahal pada hari Senin lalu Golkar telah mendorong pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilkada Banten. Apa yang terjadi dengan perubahan ini? Selain itu pemirsa, apakah koalisi politik antara PDIP dan Golkar akan berlanjut di pemilihan gubernur wilayah lain? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Sekjen Golkar, yaitu ada Mbak Putri Aneta Komarudin atau Mbak Putri Komarudin, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada juru bicara PDI Perjuangan yang masih kami tunggu pemirsa, yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, dan juga nanti kami menunggu kehadiran pakar politik ada Bang Muhammad Kodari. Tapi pertama kita ingin berbincang terlebih dahulu dengan Mbak Putri dari Golkar. Mbak Putri, ini gimana keputusannya sehingga DPP Golkar mengusung Airin dan Ade Sumardi? Setelah sebelumnya kita ketahui juga ada informasinya nama yang lain yang diusung. Kenapa bisa berubah jadi nama Airin dan Ade Sumardi, Mbak Putri? Ya, memang menjelang pendaftaran yang dimulai pada hari ini ya sampai dengan 29, proses politik itu berjalan dengan sangat dinamis. Jadi tentu sebelum menuju batas akhir pendaftaran di tanggal 29, masih banyak perubahan dan juga dinamika yang terjadi, dan itu saya yakin bukan hanya terjadi di Partai Golkar, tapi juga terjadi di berbagai partai lain. Kemarin kita juga sudah melihat misalnya di beberapa partai juga ada nama-nama yang sudah digadang-gadang untuk menjadi bakal calon tapi ternyata batal diumumkan, dan itu saya rasa menjadi hal yang lumrah karena memang untuk pilkada ini seluruh prosesnya masih berjalan dengan sangat dinamis dan juga membutuhkan banyak diskusi dengan berbagai pihak. Jadi karena memang keputusan kami untuk mendukung Bu Airin ini tentu sudah melewati proses yang sangat panjang. Pak Ketua Umum kami juga senantiasa berdiskusi dengan rekan-rekan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju terkait dengan pasangan calon yang terbaik tentunya yang bisa diusung di Provinsi Banten. Dan kami juga terus melihat tren elektabilitas beliau yang sekarang sudah di tahap 70% lebih, dan ini membuktikan bahwa memang sepak terjang beliau selama ini sebagai wali kota Tangsel, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan terpilih menjadi salah satu anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 dengan suara yang sangat besar, nyaris 300.000 lebih. Baik. Itu membuktikan bahwa memang beliau adalah salah satu kader perempuan yang patut diperjuangkan, dan maka itulah menjadi salah satu faktor konsiderasi kami ketika kemarin mendiskusikan ini dengan para pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, kita ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan baru kemarin betul ya kalau kita lihat bahwa PDIP ini mendukung Airin dan Mas Ade gitu. Nah, apakah Golkar ini juga sudah membuka komunikasi ketika hari ini mengumumkan bahwa Golkar juga mendukung Airin dan Ade Sumardi ini?
Ya otomatis setidaknya kalau dengan teman-teman PDI Perjuangan di Banten, kan Pak Ade Sumardi itu juga bagian dari PDI Perjuangan di Banten. Jadi pasti komunikasi politiknya terjadi. Artinya gini Mas, komunikasi politik kita dengan kawan-kawan Golkar berkaitan dengan mengusung pasangan calon Bu Airin dan Pak Ade, ini kan sudah terjadi lama sebetulnya. Jadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi, misalnya ada mundurnya Pak Erlangga Hartarto, masalah Raja Jawa dan lain sebagainya itu, komunikasi politik kita di Banten itu muaranya sebenarnya ingin mengusung pasangan Bu Airin dan Pak Ade dengan teman-teman Golkar. Tetapi kan ada perubahan politik. Nah, dengan dibukanya pintu bagi terbukanya kemungkinan PDI Perjuangan mengusung calon sendiri melalui putusan MK terbaru, maka tidak salah dong kalau kami tetap bertahan kepada sikap dan prinsip politik kami, bertahan kepada keputusan politik kami untuk mengusung pasangan Bu Airin dan Pak Ade, karena kami bisa mengusung sendiri. Jadi deklarasi itu jadilah beberapa hari yang lalu rekomendasi diberikan, tahapannya seperti itu. Lalu kalau kemudian ada perubahan politik lagi yang kemudian teman-teman Golkar balik arah dari Kimples dan mendukung pasangan yang kami sepakati bersama, yaitu Bu Airin dan Pak Ade, tentu saja buat kami tidak ada masalah. Buat kami ini seperti skenario awal komunikasi politik yang sudah terjadi sebelumnya, dan kami siap-siap saja. Tapi kan PDI Perjuangan yang mendeklarasikan dan mengusung duluan. Jadi sekarang prinsipnya kami tidak berubah keputusan, kami tetap jalan, dan kami siap untuk mengarungi kontestasi pemilu di Banten dengan pasangan yang kami deklarasikan terlebih dahulu. Yang tidak berubah dari awal kami mengambil sikap politik, keputusan politik. Saya rasa poinnya di sana kalau bicara tentang Banten. Nah, sekarang kita mau ke Bang Kodari selaku pakar politik. Bang Kodari, kalau melihat fenomena ini, awalnya bukan Airin Rahmidiani yang diusung, sempat waktu itu nama Airin muncul, kemudian ternyata namanya tidak muncul, kemudian ternyata hari ini kita mendengar namanya muncul kembali. Fenomena apa yang mungkin bisa kita tangkapkan dan bisa kita jelaskan, Bang Kodari, mengenai Airin yang akhirnya diusung juga oleh Partai Golkar? Ini namanya fenomena kembali ke selera asal atau fenomena pulang kampung. Karena sebetulnya seperti di PDI Perjuangan, Partai Golkar itu juga sudah mau mencalonkan Airin bahkan dari lama sekali. Kalau kita dengar ceritanya Bu Airin kan sudah dari 2 tahun yang lalu. Nah, ya alasan-alasan Partai Golkar untuk mendukung Bu Airin kan sangat-sangat banyak. Mulai dari Bu Airin itu memang keluarganya keluarga Partai Golkar. Kemudian beliau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagai wali kota Tangerang Selatan. Lalu pimpinan organisasi perempuan di Partai Golkar. Lalu lolos sebagai anggota DPR dengan suara yang sangat signifikan. Lalu yang paling relevan adalah bahwa hasil surveinya itu menurut informasi yang ada itu sangat-sangat tinggi. Jadi peluang menangnya itu besar. Memang di 2024 ini ada semacam kadang-kadang ya tarik-menarik antara konstelasi calon dengan konstelasi kabinet atau konstelasi politik nasional. Nah, titik temunya itu yang terus-menerus kemudian berusaha untuk dicari ya oleh semua partai politik dan semua kandidat sebetulnya. Dan itu yang kemudian terjadi pergeseran sehingga istilahnya ini kan kayak kereta ulang alik ini. Tadinya ke kuning lalu kemudian ke merah, ini balik lagi ke kuning. Dan kalau dengar penjelasan dari Bu Airin sendiri kan ada peran dari ketua umum, ada peran dari tokoh-tokoh senior Golkar untuk mungkin meyakinkan teman-teman koalisi Partai Golkar di KIM bahwa sebetulnya it's alright, it's okay bahwa Bu Airin maju, ya Andra Soni maju, toh nanti siapapun pemenangnya ini adalah berasal dari koalisi Indonesia Maju. Begitu kira-kira penjelasannya. Baik, nanti apakah kira-kira kerjasama antara Golkar dengan PDIP ini akan berlanjut? Mungkin di daerah-daerah lainnya juga akan berkoalisi bersama, akan lebih banyak begitu. Nanti kita akan bahas, kita akan tanyakan kepada Golkar, PDIP, dan juga nanti kita akan minta suara dari Bang Kodari, pemirsa. Tetaplah bersama kami.